Baik, selanjutnya kita akan bahas beberapa soal. Di sini ada rangkuman mengenai cara mencari pindahan panas pada konduksi, konveksi, kemudian radiasi, dan juga kesetimbangan energi pada permukaan. Di sini kita bisa ingat kembali bahwa ada yang namanya flux panas dan ada yang namanya laju perpindahan panas. Kalau flux panas tidak melibatkan luas area atau luas penampang, kalau laju perpindahan panas melibatkan luas area atau luas penampangnya. Lalu di sini untuk kesetimbangan energi pada permukaan akan digunakan untuk menyelesaikan kasus yang terdapat 3 mode perpindahan panas dalam satu kesatuan, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita mulai ke soal pertama. Dari soal konduksi ya. 1. Sebuah lembaran kaku dengan ketebalan 20 mm memiliki konduktivitas termal 0,029 watt per meter Kelvin. Temperatur permukaan sisi sebelah kiri dan kanan lembaran tersebut berturut-turut yaitu 50 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Hitunglah laju perpindahan panas yang melewati area 2 kali 2 meter pada lembaran tersebut. Kita mulai dari diketahui. Diketahuinya adalah ada sebuah lembaran kaku yang memiliki perbedaan temperatur di kedua sisinya. Kemudian ditanyakan, yaitu adalah hitung laju perpindahan panas. Laju perpindahan panas. Atau kita sebut dengan Qx. Lalu kita membuat gambar skema. Kita geser ke bawah sedikit. Untuk gambar skema, kita bisa lihat lagi soalnya, bahwa ada lembaran kaku. Maka kita buat suatu lembaran kaku. Dengan ketebalan 20 mm. Kita beri di sini ketebalan 20 mm. Atau namanya adalah L. 20 mm. Kalau kita ubah pada satuan meter, maka akan mendapatkan 0,02 meter. Memiliki konduktivitas termal 0,029. Kita bisa tulis di sini K sama dengan 0,029 watt per meter Kelvin. Temperatur permukaan sisi sebelah kiri dan kanan berturut-turut adalah 50 derajat dan 40 derajat Celcius. Kita bisa katakan di sini adalah T1, yaitu 50 derajat Celcius, dan di sini adalah T2, yaitu 40 derajat Celcius. Hitung laju perpindahan panas yang melewati area 2 kali 2 meter. Maka di sini adalah A, yaitu 2 kali 2 meter. Maka hasilnya adalah 4 meter kuadrat. Nah, kita lihat bahwa permukaan sebelah kiri ini memiliki temperatur yang lebih tinggi, atau T1 lebih tinggi daripada T2. Sehingga kita tahu bahwa perpindahan panas akan berpindah dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Maka arah perpindahan panasnya itu dari kiri ke kanan. Sini kita sebut
dengan Ix. Setelah gambar skema, kita bisa masuk ke asumsi. Asumsinya adalah konduksi terjadi pada satu dimensi. Maksudnya apa? Misalnya kita punya koordinat ini adalah X. Nah, arah konduksinya ini hanya terjadi pada satu arah sumbu X saja atau satu dimensi. Kita bisa katakan kondisinya steady state atau tuna. Nilai konduktivitas termalnya adalah konstan, tidak berubah. Setelah masuk asumsi, kita masuk ke analisis. Analisis kita lihat kembali, pertanyaannya adalah laju perpindahan panas. Maka kita masukkan samaannya, yaitu Ix sama dengan K kali A kali T1 kurangi T2 dibagi dengan L. Kita masukkan angka-angkanya. K-nya adalah 0,029 watt per meter Kelvin, kali A-nya adalah 4 meter kuadrat, kali T1 kurangi T2, yaitu 50 kurangi 40. Karena perbedaan temperatur pada Celsius dan Kelvin itu sama, maka kita bisa tulis di sini Kelvin. Dibagi dengan L. L-nya adalah 0,02 meter. Kita hitung menggunakan kalkulator. Hasilnya adalah 58. Satuan tersisa adalah Kelvin hilang, meter juga hilang. Kesatuan tersisa tinggal watt. Sehingga laju perpindahan panasnya adalah 58 watt. Kita masuk ke soal selanjutnya, contoh nomor 2, yaitu soal konveksi. Suatu udara dengan temperatur 50 derajat Celcius mengalir di atas sebuah papan dengan temperatur 150 derajat Celcius. Jika koefisien konveksi sebesar 75 watt per meter kuadrat Kelvin, tentukan laju perpindahan panas apabila papan memiliki luas penampang 2 meter kuadrat atau 2 meter persegi. Seperti biasa, kita mulai dari diketahui. Ketahuinya adalah ada sebuah udara mengalir di atas papan. Yang keduanya memiliki perbedaan temperatur atau yang keduanya memiliki perbedaan temperatur. Ditanyakan laju perpindahan panas. Tanyakan adalah laju perpindahan panas. Atau kita sebut dengan Q. Lalu kita buat gambar skema. Gambar skemanya yaitu kita buat ada sebuah papan. Kita gambarkan permukaannya saja. Sebuah papan atau permukaan papan memiliki temperatur TS yaitu 150 derajat Celcius. Di atasnya mengalir suatu udara dengan temperatur udara tersebut adalah 50 derajat Celcius. Koefisien konveksi sebesar
H sebesar 75 watt per meter kuadrat Kelvin. Tentukan laju perpindahan panas apabila papan memiliki luas penampang 2 meter kuadrat. Maka di sini adalah papan ini memiliki luas penampang A 2 meter kuadrat. Nah, karena di sini TS lebih besar daripada T fluidanya atau T infinite, maka panas berpindah dari papan menuju fluida. Setelah membuat gambar skema, kita masukkan asumsi. Asumsinya yaitu kondisinya tunak atau steady state. Kemudian kita masuk ke analisis. Kita kembali yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan adalah laju perpindahan panas. Maka kita masukkan samaannya yaitu Q sama dengan H kali A kali TS dikurangi temperatur infinite atau temperatur fluidanya. Kita masukkan angka-angkanya. H adalah 75 watt per meter kuadrat Kelvin dikali A ke 2 meter kuadrat dikali TS yaitu 150 dikurangi T infinite yaitu 50. Karena perbedaan temperatur pada Celsius dan Kelvin itu sama, kita bisa tulis di sini Kelvin. Maka di sini satuannya meter kuadrat hilang, Kelvin hilang. Lihat tinggal sisa watt. Hasilnya adalah 15.000 watt. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3, yaitu contoh soal mengenai radiasi. Seorang astronot berada pada suatu ruangan di stasiun luar angkasa, di mana temperatur dinding ruangan tersebut yaitu minus 100 derajat Celcius. Permukaan luar pakaian astronot memiliki luas area 3 meter kuadrat dan dilapisi oleh bahan aluminium dengan emisivitas 0,05. Hitung laju perpindahan panas yang hilang dari pakaian astronot yang bertemperatur 0 derajat Celcius. Seperti biasa kita mulai dari diketahui. Diketahuinya yaitu adalah ada seorang astronot berada di suatu ruangan di stasiun luar angkasa. Ditanyakan yaitu laju perpindahan panas yang hilang. Atau kita bisa beri nama yaitu Q radiasi. Kemudian kita membuat gambar skema. Di gambar skema kita lihat lagi soalnya yaitu ada seorang astronot. Kita bisa gambar seorang astronot kurang lebih seperti ini. Berada di suatu ruangan di stasiun luar angkasa. Karena stasiun luar angkasa maka keadaannya adalah vakum. Di mana temperatur dinding ruangan tersebut yaitu minus 100 derajat Celcius. Temperatur surroundingnya atau dindingnya atau lingkungannya yaitu adalah minus 100 derajat Celcius. Kita rubah ke Kelvin menjadi 173 Kelvin. Permukaan luar pakaian astronot memiliki luas area 3 meter kuadrat. Nah, di sini A sama dengan 3 meter kuadrat.
dan dilapisi oleh bahan aluminium dengan emisivitas 0,05, maka nilai epsilonnya yaitu 0,05. Hitung laju perpindahan panas yang hilang dari pakaian astronot yang bertemperatur 0 derajat Celcius. Maka di sini temperatur permukaan pakaian astronot tersebut adalah 0 derajat Celcius. Kita rubah pada Kelvin menjadi 273 Kelvin. Nah, kita lihat bahwa temperatur surface atau temperatur permukaan pakaian astronot tersebut lebih tinggi daripada temperatur dindingnya atau temperatur lingkungannya. Dengan demikian kita bisa ketahui bahwa panas berpindah dari permukaan pakaian ke lingkungan. Setelah gambar skema, kita masuk ke asumsi. Asumsinya yaitu pakaian astronot tersebut merupakan permukaan abu-abu atau disebut dengan gray surface. Konsekuensinya apa? Nilai absorptivitasnya sama dengan nilai emisivitasnya. Lalu kita masuk ke analisis. Analisisnya yaitu kita lihat ditanyakannya adalah laju perpindahan panas yang hilang. Nah, kita tulis persamaannya yaitu adalah Q radiasi sama dengan emisivitas dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali A dikali TS pangkat 4 dikurangi T surrounding pangkat 4. Ini kita masukkan epsilonnya yaitu 0,05 dikali konstanta Stefan Boltzmann yaitu 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Satuannya adalah watt per meter kuadrat kali Kelvin pangkat 4. Lalu A-nya adalah 3 meter kuadrat kali TS pangkat 4. TS-nya adalah 273 Kelvin pangkatkan 4 kurangi T surrounding 173 Kelvin dipangkatkan 4. Di sini meter kuadratnya akan hilang dan Kelvin pangkat 4-nya juga akan hilang. Dan hasilnya adalah 39,6 watt. Maka laju perpindahan panas yang hilang dari pakaian astronot tersebut yaitu sebesar 39,6 watt. Kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu contoh soal kombinasi mode perpindahan panas. Suatu gas pembakaran di dalam furnace terpisah dari lingkungan pada 25 derajat Celcius oleh sebuah dinding bata setebal 0,15 meter dengan konduktivitas termal 1,2 watt per meter Kelvin dan emisivitas permukaannya adalah 0,8. Pada keadaan tunak, temperatur luar dinding bata tersebut yaitu adalah 100 derajat Celcius. Apabila terdapat udara yang mengalir di samping dinding bata bagian luar pada 25 derajat Celcius dan koefisien konveksinya 20 watt per meter kuadrat Kelvin, tentukan temperatur dinding bata bagian dalam. Oke, di sini kita bisa mulai dari seperti biasa diketahui. Ada suatu gas pembakaran furnace kita bisa katakan berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan di sini ada dinding bata, ada udara, ada lingkungan luar.
Kemudian ditanyakan temperatur dinding bata bagian dalam. Temperatur dinding bata bagian dalam. Lalu kita buat gambar skemanya. Kita tarik ke bawah ya. Di sini ada gas hasil pembakaran furnace, lalu terpisah oleh sebuah dinding bata dengan lingkungan luarnya. Di lingkungan luarnya ada fluida yang mengalir dan ada batas lingkungannya. Ini adalah gas pembakaran. Ini adalah dinding bata. Ini adalah fluida yang mengalir. Ini adalah batas lingkungannya. Oke, kita lihat apa yang diketahui di sini. Suatu gas pembakaran di dalam furnace terpisah dari lingkungan pada 25 derajat Celcius. Berarti di sini temperatur lingkungannya atau surroundingnya adalah 25 derajat Celcius. Oleh sebuah dinding bata tebal 0,15 meter. Di sini dinding batanya tebalnya yaitu L sama dengan 0,15 meter. Dengan konduktivitas termal 1,2. Kita tulis di sini K sama dengan 1,2 watt per meter Kelvin. Dan emisivitas permukaan 0,8. Epsilon 0,8. Pada keadaan tunak, temperatur luar dinding bata yaitu 100 derajat Celcius. Kita tulis di sini temperatur luar dinding bata atau T2 sama dengan 100 derajat Celcius. Apabila terdapat udara yang mengalir di samping dinding bata bagian luar pada 25 derajat Celcius dan koefisien konveksi 20 watt per meter kuadrat Kelvin. Jadi di sini ada fluida yang mengalir pada temperatur 25 derajat Celcius dengan nilai koefisien konveksinya yaitu 20 watt per meter kuadrat Kelvin. Tentukan temperatur dinding pada bagian dalam. Oke, ini adalah yang diketahuinya. Di sini kita tahu bahwa karena di sebelah kiri dinding bata ini ada gas pembakaran, maka kita bisa pastikan bahwa temperatur ini yang sebelah kiri ini atau kita beri nama T1 itu akan lebih besar daripada temperatur dinding yang sebelah kanan. T2, maka akan terjadi perpindahan panas secara konduksi dari kiri ke kanan. Kita beri nama Q konduksi. Kemudian, karena di samping dinding bata ini sebelah kanannya ada fluida yang mengalir, maka akan terjadi perpindahan panas secara konveksi. Nah, T2 di sini juga bertindak sebagai temperatur permukaannya, yaitu sama 100 derajat Celcius. Di mana kita bisa lihat bahwa temperatur permukaan ini lebih besar daripada temperatur fluida yang mengalir. Maka arah perpindahan panas konveksinya yaitu keluar dari dinding bata. Sini kita kasih nama Q konveksi. Nah, selain berpindah secara konveksi, panas juga berpindah secara radiasi. Karena di sini temperatur permukaannya masih lebih besar daripada temperatur surroundingnya, maka terjadi perpindahan panas radiasi dari dalam permukaan bata menuju lingkungan. Kita beri nama Q radiasi. Lalu setelah
gambar skema kita membuat asumsi. Asumsinya adalah pertama, permukaan bata merupakan gray surface atau permukaan abu-abu sehingga nilai absorptivitasnya sama dengan nilai emisivitas. Lalu persoalan bisa diselesaikan menggunakan pendekatan kesetimbangan energi pada permukaan. Jadi kita menganggap permukaan ini sebagai sistem volume atur, yang mana ada perpindahan panas yang masuk dan ada perpindahan panas yang keluar. Oke, setelah asumsi kita buat analisisnya. Karena ini adalah sistem volume atur, maka kita bisa katakan bahwa E in dikurangi dengan E out sama dengan 0. Karena konteksnya di sini adalah perpindahan panas, maka Q in kurangi Q out sama dengan 0. Q in-nya apa saja? Yaitu perpindahan panas yang masuk ke dalam permukaan ini atau sistem volume atur ini. Q in-nya adalah Q konduksi. Q out-nya adalah Q konveksi dan Q radiasi. Kurangi Q radiasi sama dengan 0. Nah, persamaan ini kemudian kita jabarkan sesuai rumus konduksi, rumus konveksi, dan rumus radiasi masing-masing. Kita akan mendapatkan Q konduksi yaitu persamaannya adalah K kali A kali T1 kurangi T2 dibagi dengan L. Kurangi Q konveksi yaitu H kali A kali TS dikurangi dengan T fluida. Kemudian dikurangi dengan Q radiasi yaitu epsilon dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali A dikali TS pangkat 4 dikurangi T surrounding pangkat 4 sama dengan 0. Di sini kita bisa bagi kedua ruas dengan A, maka A-nya bisa hilang. Kemudian kita tahu bahwa dari gambar di atas, T2 itu atau T permukaan sebelah kanan dinding bata sama dengan TS. Maka kita bisa akan mendapatkan persamaan K kali T1 kurangi T2 dibagi L kurangi H kali T2 kurangi T infinite dikurangi epsilon kali sigma T2 pangkat 4 dikurangi T surrounding pangkat 4 sama dengan 0. Nah, karena yang kita ingin ketahui adalah T1 atau temperatur permukaan dinding bagian dalam, maka kita sesuaikan persamaannya agar mendapatkan T1 sama dengan. Kita tinggalkan bagian ini di sini terlebih dahulu. Sama dengan kita pindah ruaskan H kali T2 dikurangi T infinite ditambah epsilon kali sigma kali T2 pangkat 4 dikurangi T surrounding pangkat 4. Kemudian kita agak geser ke atas. Di sini kemudian kita tinggalkan T1 kurangi T2 di ruas kiri. Maka ini menjadi L dikali H T2 kurangi T infinite ditambah epsilon kali sigma kali T2 pangkat 4 kurangi T surrounding pangkat 4 dibagi dengan K.
Lalu kemudian kita pindah ruaskan T2-nya, yaitu menjadi T1 sama dengan L per K kali H kali T2 kurangi T infinite ditambah epsilon dikali sigma kali T2 pangkat 4 kurangi T surrounding pangkat 4 ditambah dengan T2. Nah, kemudian setelah mendapatkan persamaan T1 sama dengan, kita masukkan angka-angka yang diketahui. Hasil akhirnya adalah 625,5 Kelvin. Ini adalah nilai dari temperatur 1 atau temperatur permukaan bagian dalam dinding bata.